Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nandita Putri, NIM 2017-12152. Video kali ini untuk memenuhi persyaratan mata kuliah akuntansi perpajakan. Yang akan saya bahas di video kali ini adalah tentang BPHTB atau biaya perolehan hak tanah dan bangunan. BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak dan tanah atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggungan untuk membayar pajak. Perbedaan biaya dan pajak. Perbedaan yang pertama, pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Perbedaan yang kedua, frekuensi pembayaran biaya terutang dapat dilakukan secara insidental atau berkali-kali dan tidak terikat oleh waktu. Untuk contoh pembayaran pajak terjadi lebih dahulu saat daripada terutang, seorang pembeli tanah bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam biaya materai. Siapapun pihak yang membeli materai stempel berarti ia sudah membayar biaya materai walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Tarif BPHTB dan subjek yang dikenakan. Yang pertama, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah atau kabupaten kota. BPHTB dikenakan sebagai seorang individu atau badan kepada mereka yang mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB 5% dari harga jual dan kurangi nilai perolehan objek pajak tidak terkena pajak atau NPOP TKP. Apabila Anda mendapatkan tanah atau rumah untuk dihibah atau diwariskan atau dijual waris, maka syarat BPHTB sebagai berikut. Yang pertama, SSPD BPHTB. Yang kedua, fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk wajib pajak. Yang keempat, fotokopi STTS, truk ATM, anjungan tunai mandiri, bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat, akta jual, letter C, atau GIRIK. Yang selanjutnya, fotokopi surat keterangan waris atau akta hibah. Selanjutnya, fotokopi kartu keluarga. Untuk syarat BPHTB ketika seseorang melakukan jual beli tanah atau tanah berikut serta bangunannya, maka persyaratannya sebagai berikut. 1. Surat setoran pajak daerah SSPD BPHTB, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang SPT PBB untuk tahun yang bersangkutan, fotokopi KTP wajib pajak, fotokopi surat tanda terima setoran, struk ATM terbukti pembayaran pajak. Rumus untuk perhitungannya, tarif pajak 5% dikali pengenaan pajak NPOP dikurangi NPOP TKP. Untuk contoh kasusnya, diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luasnya sebagai berikut, NJOP-nya, NJOP TKP-nya, harga kesepakatan antara penjual dan pembeli 2 juta per meter, maka nilai NPOP-nya 1000 kali 2 juta sama dengan 2 miliar. Besar PPh dan BPHTB adalah sebagai berikut. 5% dari NPOP, 5% untuk 2 miliar sama dengan 100 juta. BPHTB-nya 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP sama dengan 96 juta. Untuk objek yang dikenakan tarif BPHTB, Pasal 85 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek BPHTB memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak terjadi atas jual beli, penunjukan pembelian dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Lebih rincinya, apa yang dikenakan tarif pajak sebagai berikut: jual beli, pertukaran, hibah, waris, hibah wasiat, pemasukan atas perseroan ataupun
badan hukum lain, penunjukan pembelian atas lelang, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan, terkaitan pelaksanaan keputusan hakim dengan kekuatan hakim tetap, peleburan usaha atau merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha. Objek yang tidak dikenakan BPHTB. Yang pertama, perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan pelaku timbal balik. Negara untuk penyelenggara pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Seorang individu atau badan karena konversi hak yang perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Wakaf dan warisan digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek dan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Hal ini berarti pemungutan atau ditanggung oleh pembeli pajak dengan tanah atau bangunan, namun bukan berarti hanya pembeli yang dibebani pajak. Penjual sebagai pihak yang memperoleh penghasilan juga dikenakan pajak, tetapi dalam bentuk pajak penghasilan atau PPh. Dengan demikian, pihak penjual dan pihak pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Terima kasih. Itu adalah pembahasan BPHTB dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.